is it? 88, it's a goddamn tank. Ready. Hit that son of a bitch. One more smoke. Shoot. Eyes up, everybody. Fire! Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Kali ini kita akan merangkum film Fury rilis pada tahun 2014. Film ini aneh akuin keren banget. Penonton kayak kita ini dibikin greget. Acting para pemain juga top marko top rek. Yang terpenting banyak drama kemanusiaan dan pesan moral di dalamnya. Disutradarai oleh David Ayer dan diperankan oleh 5 aktor top Hollywood: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Rachel Pena, John Betan, dan bintang ternama lainnya. Bercerita tentang 5 kru tank dengan perannya masing-masing yang berjuang mati-matian melawan Nazi sampai akhirnya mereka sampai pada titik terakhir. Ya wes, sebelum mulai ke alur ceritanya, siapkan kopi dan udut kalian. Kemudian silakan subscribe, like, share agar channel ini terus berkembang dan menjadi hiburan di saat santai dan rebahan tiba. Check it out. Berlatar di tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua, Hitler memerintahkan semua orang termasuk pria, wanita, dan anak-anak Jerman untuk ikut berperang. Dan saat itu kualitas tank milik Amerika kalah canggih dengan tank milik Jerman. Okay, go down. All right, move out. Get us out of here. Di tengah medan perang, tank berjenis Sherman yang dinamai Fury sedang berduka. Dari 5 kru hanya tersisa 4 orang dan 1 sudah meninggal. Mereka berempat selamat dan kembali ke markas. Mereka ini punya julukan perang masing-masing. Boy si Bible, Trini si Gordo, Grady si Konas, Don si Wardaddy, dan teman satu tim yang sudah tewas bernama Ray. Seluruh anggota peleton 3 sudah tewas dan hanya tersisa mereka berempat bersama tim kesayangan mereka yaitu Fury. Meskipun Wardaddy yang tegar atas kematian krunya, tapi sebenarnya dia menyimpan rasa sedih dan sakit itu sendirian. Kemudian datanglah seorang pria bernama Norman yang diminta menggantikan posisi Ray. Masalahnya si Norman ini tentara bau kencur, nggak pernah masuk ke dalam tank, nggak pernah megang senjata, nggak pernah bunuh orang, baru masuk tentara 2 bulan yang lalu. Jadi juru ketik pula. Malang menasibmu Norman. What's your name? Norman. Kemudian Norman diminta untuk membersihkan tank yang ternyata masih ada sobekan kulit wajah Ray di dalamnya. Setelah itu beberapa pasukan termasuk Wardaddy dan krunya diberikan misi untuk bertemu dengan Kombi Baker dan selanjutnya menguasai salah satu kota di Jerman. War's not going anywhere, sir. You start shaving your face. You heard him. No. Wardaddy meminta Norman belajar menembak dan bersiaga untuk menembak siapapun yang mencurigakan, termasuk warga sipil yang sedang melewati mereka. Sampai akhirnya Norman melihat seseorang anak kecil dengan senjata, tapi si Norman ini diem aja dan akhirnya satu tank telah hancur beserta krunya. Lalu sampailah mereka di Kombi Baker dan Wardaddy bertemu dengan Kapten W. Kapten W meminta Wardaddy untuk menyelamatkan peleton yang terjebak di lapangan. Banyak tentara Amerika mati karena serangan senjata anti-tank milik Jerman. Hanya 4 tank dan beberapa pasukan yang berangkat. Kemudian mereka sampai di tempat peperangan dengan strategi tank berjejer dan tentara lainnya berjalan di belakang tank. 5 grup Fury ini punya tugas masing-masing. Gordo bagian supir, Konas bagian memasukkan peluru meriam, Bible penembak meriam, Norman bagian senapan mesin, dan Wardaddy pemimpin sekaligus pengatur strategi. Dan peperangan pun dimulai. Fire! On the one! All tanks, start squirting that tree line. Let's light them up. Let's go. Hey, start shooting! Well, what do I shoot at? The Nazis! Eyes up, everybody. Fire!
Norman diminta menembak pasukan Nazi yang tergeletak untuk memastikan mereka benar-benar sudah mati, tapi Norman nggak sanggup. Anti-tank sudah hancur dan sekarang mereka menghabisi tentara Nazi yang tersisa. Area lapangan sudah dikuasai dan satu orang Nazi yang masih hidup. War Daddy pun memaksa Norman untuk bisa membunuhnya. Do it, Norman. Membunuh atau dibunuh, nggak ada pilihan lain selain membunuh di medan peperangan. Dan di saat inilah batin mereka berdua bergejolak. Norman sudah mulai sadar bahwa kesucian hati, kereligiusan, dan ketakutan tidak akan menyelamatkannya. Di lain sisi, War Daddy menahan tangisannya karena rasa kemanusiaannya terguncang setelah memaksa Norman untuk membunuh Nazi. Ternyata ini satu-satunya kru yang dari dulu selalu bersama, dan itu semua karena ketangguhan dan kepedulian dari War Daddy. The SS does that. Let them rip themselves to pieces. Terlihat banyak warga Jerman yang digantung oleh tentaranya sendiri dan diantaranya adalah anak-anak kecil karena tidak mau ikut berperang, dan ini semua perbuatan dari tentara SS. Mereka pun akhirnya sampai di kota dan berpencar, dan di sana banyak tentara Nazi yang bersembunyi. Wo sind die deutschen Soldaten? On white! Come on, move out! Hit him! Norman akhirnya sudah memberanikan dirinya untuk menembaki lawan-lawannya, tentara Nazi yang tersisa dan banyak anak-anak kecil. Di antaranya ada juga salah satu pemimpin yang menjadi dalangnya banyaknya anak kecil yang digantung tadi. Die Elke helfen uns, ja! Der Krieg ist vorbei! Kota sudah dikuasai, mereka pun beristirahat di sana. War Daddy tanya ke Norman, gak jadi masalah kan kamu tadi nembakin orang-orang Nazi? Dan Norman pun bilang jika dia sekarang menyukainya. War Daddy pun mengajak Norman ke suatu gedung. Di sana banyak pejabat yang minum sampai mabuk lalu bunuh diri. War Daddy mengatakan bahwa ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam. Di sini hati Norman sudah semakin kuat. Kemudian terlihat seseorang yang mengintip dari salah satu bangunan. Orang ini menyebutkan sepupunya yang masih gadis bernama Deva agar tidak diapa-apakan oleh tentara Amerika. Deva pun sangat ketakutan. War Daddy nggak ngapa-ngapain Deva, justru dia malah memberikan telur untuk dimasak dan 2 bungkus rokok kretek filter Samsu. Di sisi lain kelihatan barbarnya si Kun S dan Gordo yang kerjaannya aselole terus, sedangkan si Bible yang alim selalu membaca Injilnya. Kemudian betapa senangnya Deva yang melihat Norman yang memainkan piano di rumahnya. Boys, good? She's a good, clean girl. You don't take her in that bedroom, I will. War Daddy bilang ke Norman, Deva ini cantik, kalau kamu nggak mau buat aku aja, mumpung kalian masih hidup. Meskipun mereka nggak paham bahasa satu sama lain, tapi Deva jatuh hati dengan perlakuan Norman yang sopan dan mereka pun akhirnya, ya pahamlah. Tell a lot about a person from the lines. Norman! Dan si pengacau barbar Kun S pun datang, Rek. Did you take this pretty young thing for a roll? We'll have a seat. Hey, fucking North Georgia right there, boy. Mereka pun akhirnya makan dengan dipimpin oleh Bible dan Kun S masih saja terus berulah. I didn't touch it. Kemudian mereka dipanggil kapten untuk diberikan misi selanjutnya untuk mempertahankan persimpangan di bagian barat karena akan banyak tentara Jerman yang melewatinya dan akan membahayakan banyak tentara Amerika di kota. Masalahnya jumlah pasukan gak diketahui ada berapa dan ketika mereka bersiap untuk berangkat pesawat Jerman menembaki mereka. Sayangnya rumah Deva terkena rudal tersebut. Boys, good? Let's go war!
War Daddy bilang ke Norman jika dia sudah membunuh di Jerman, di Afrika, lalu Prancis, Belgia, dan sekarang di Jerman. Perang akan berakhir, tapi sebelum itu akan banyak orang yang mati. Lalu ketika 4 tank ini sedang menuju persimpangan, tiba-tiba Where the fuck is it? That was 88. It's a goddamn tank. Hit that son of a bitch! Almost smoke! Shoot! serangan bukan dari senjata anti-tank, melainkan dari Tiger, jenis tank paling canggih milik Jerman saat itu. Tank yang lain meminta kabur dari sana dan langsung ke persimpangan, tapi War Daddy ingin agar tank Tiger dihancurkan terlebih dahulu. 3 tank Sherman melawan 1 tank Tiger yang super kuat dan canggih. Let's bum rush this cocksucker! Right there! Take it left! AP! 500 yards! Fire! Hit him! On one! Again! Fuck, great! What do you need now? On one! God damn it! Fuck! Hit him! Coming around! It's coming around! Ditembak berkali-kali tank Tiger ini nggak hancur-hancur sampai akhirnya tank milik Jim dan Davis yang hancur. Sekarang hanya tersisa Fury. War Daddy meminta Gordo segera memutar ke belakang Tiger dan menembak bagian belakangnya. Coming around! It's coming around! Mereka akhirnya berhasil mengalahkan Tiger, tapi radio mereka rusak dan mereka harus tetap menjalankan misi menjaga persimpangan. Yup, hanya mereka berlima. Radio's 86. We're on our own. Good fucking job, Gordo. We're still open for business. Let's head out those crossroads. Gordo, get us out of here. Tepat ketika mereka sampai di persimpangan, roda Fury terkena ranjau. Norman dan Kun S diminta mengecek gudang di sana. Apakah ada tentara Jerman? Gudang ternyata aman. Dan di sini Kun S meminta maaf ke Norman atas perbuatannya selama ini. Norm, I'm sorry. It's okay. I wanted to tell you that. Anything? No, nothing. Aid station. Selagi roda dibetulkan, War Daddy meminta Norman berjaga di atas pepohonan bukit seberang untuk memantau keadaan. Tak lama kemudian terdengar sayup-sayup suara di kejauhan. Sekitar 200-300an tentara batalion SS berjalan ke arah mereka. Meskipun tidak ada tank, tapi SS militer besar dan berbahaya milik Jerman. Mereka berempat ingin kabur karena tidak akan bisa menang, tapi tidak buat War Daddy karena selama ini dia tidak pernah lari dari musuh. Mount up! Fighting positions when we ain't got a tank. How we gonna fight? It's my home. It's alright. War Daddy ingin menjaga Fury dan menyelesaikan misi menjaga persimpangan itu, dan Norman memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Begitu pula dengan Babel, lalu Gordo dan juga Kun S, dan strategi terakhir mereka pun dimulai. Fury dikamuflasekan seolah-olah sudah menjadi bangkai, dan sebelum pertempuran akhir mereka berlima memutuskan untuk mabuk, termasuk Babel dan juga Norman. Kata Babel, perang ini pantas untuk dirayakan, dan Norman sekarang mendapat julukan perangnya yaitu Mesin. Machine. That's it. That's his war name. I christened the machine. Machine! Sampai akhirnya tentara SS sudah sampai di persimpangan. Schneller! Mach auf! Fucking Nazi. Fire, Will! Right!
Lalu senapan mesin habis dan harus mengambil cadangan di luar tank. War Daddy melempar granat asap untuk mengcover mereka dari serangan musuh. Shoot him, Bible! Bible mengobati luka tembak di lengan War Daddy dan tentara SS mengambil sisa stok senjata penghancur tank, dan yang terjadi berikutnya, Kun S tewas dan amunisi senapan mesin di dalam tank juga sudah habis. Mereka berempat kini dalam keadaan yang terdesak. Karena tertembak granat, Gordo jatuh ke dalam tank. Lalu Norman pun turun menyelamatkan Bible yang mengambil senjata milik SS, dan ketika Bible akan melemparkan granat, Bible tewas dan War Daddy terkena tembakan sniper SS yang lagi ngepro di kejauhan. War Daddy sudah sekarat. Dia meminta maaf ke Norman karena tidak bisa bertahan lebih lama. Tentara SS sudah mengepung dan sekarang Norman sangat ketakutan. War Daddy tidak ingin Norman menyerah dan dia meminta Norman untuk kabur melalui lubang palka di bawah tank. Oh, fuck, I want to surrender. Fuck, what I do? There's a hatch. Okay. Go. Bantuan tentara SS lainnya pun datang. Seseorang tentara muda menyadari keberadaan Norman, tapi anehnya dia membiarkan Norman untuk hidup. Kenapa Norman dibiarkan hidup nanti ada penjelasannya di kesimpulan. Hari pun sudah pagi, keadaan sudah aman, dan Norman yang terbangun dari tidurnya langsung menghampiri sersan War Daddy dan menutupi mayatnya. Kemudian terdengar suara langkah kaki di atas tank dan ternyata You're a hero, buddy. Norman terselamatkan dan dia terlihat sangat linglung. Seorang tim medis mengatakan jika Norman adalah seorang pahlawan. You're a hero, buddy. Namun terlihat ekspresi kekecewaan dari Norman terhadap dirinya sendiri yang tidak bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan di akhir film diperlihatkan tank Fury di tengah-tengah mayat Nazi yang begitu banyak. Keren sekali ini filmnya, sumpah ini film keren banget. Salah satu film perang terfavorit bagi saya pribadi ya rek. Sangat direkomendasikan nonton fullnya, pasti yakin lebih seru. Sudut pandangnya diambil dari para kru tank yang sangat solid. Dan alasan kenapa Norman dibiarkan hidup adalah kalian bisa punya interpretasi sendiri. Tapi sang sutradara David Ayer bilang kalau tentara yang melihat Norman itu sebenarnya masih muda dan seusia Norman. Intinya adalah tentara ini cerminan diri Norman ketika dirinya pertama kali bergabung di Fury, hati yang suci dan memiliki belas kasihan. Tapi ide utamanya menurut David adalah karena setting waktu film adalah 4 minggu sebelum Perang Dunia Kedua selesai dan anak-anak muda seperti Norman dan tentara SS tersebut adalah masa depan dari kedua negara yang nantinya akan berdamai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah sekejam dan sebarbar apapun manusia akan selalu ada rasa kemanusiaan di dalam hatinya. Yo wes, ane pamit yo, tapi habisin dulu udut dan kopi kalian itu. Jangan lupa subscribe yo, matur suwun.